Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem starter. Nah, di mana ada beberapa hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk ke praktek sistem starter. Kita akan mengawali pada bagian dasar-dasar yang mendasari sistem kerja starter tersebut. Kalian bisa memperhatikan nanti di PowerPoint yang akan saya tampilkan penjelasan seperti berikut. Nah, untuk yang pertama yang perlu kalian pahami yaitu mengenai dasar sistem starter, yaitu mengenai action magnet atau bagaimana cara magnet itu bekerja. Nah, seperti yang sudah kalian dapatkan pembelajaran di pelajaran fisika kelas 1 ataupun di SMP, SD pernah diajarkan bahwa magnet memiliki dua kutub, di mana ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, di sini seperti yang ada di kita tampilkan di PowerPoint merupakan magnet action of electric atau yang dinamakan dengan elektromagnetik. Yang digambar di sini kalian bisa perhatikan di sini ada tanda dua garis ini merupakan baterai atau sumber arus listriknya. Terus di sini garis ini merupakan nanti lilitannya kawat sebagai tempat aliran listriknya. Serta di sini ada batang besi nanti yang akan kita gunakan sebagai lilitan magnetnya. Nah, kutub utara dan kutub selatan itu juga akan diawali sesuai dengan arah aliran listriknya. Aliran listrik berawal dari positif ke negatif. Berarti lilitan pertama yang dililiti itu merupakan kutub selatan, sedangkan nanti di akhirnya kutub utara seperti yang ada di gambar penjelasannya. Selanjutnya untuk terangan, nah di sini magnet memiliki beberapa hal yang kalian ketahui, sifat-sifat magnet. Ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, seperti yang pernah atau yang seperti kalian pernah pahami bahwasanya attraction and repulsion of magnet. Di sini ada gerakan tarik menarik dan ada gerakan tolak menolak, di mana tarik menarik di sini akan dipengaruhi oleh karena adanya perbedaan kutub. Jadi misalkan ada perbedaan atau berlawanan jenis, pasti akan ada keterikatan atau tarik menarik. Jika sama jenis, ini akan tolak menolak. Contohnya kutub utara dan kutub selatan, ini akan terjadi tarik menarik. Artinya ada kutub utara dan kutub utara, di sini akan terjadi tolak menolak. Inilah sebagai sifat dasar magnet yang akan nanti kita gunakan pada sistem starter sebagai penggerak rotornya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai arah arus listrik dan kemagnetannya. Di gambar di sini saya akan menampilkan gambar arus listrik dan kemagnetannya. Di sini ada baterai, ada current arus listrik, di sini ada batang besi, di sini ada iron filling atau serbuk besi. Di sini ada kertas sebagai tempat serbuk besinya, dan sini ada conduction wire atau kita namakan line of force around and conductor. Jadi kita akan memeriksa konduktor di sini, medan magnetnya yang akan timbul. Nah, magnet yang kita gunakan yaitu elektromagnetik, di mana kita akan membuktikan bahwa medan magnet akan timbul di sekeliling lempengan besi atau elektromagnetiknya. Nah, besarnya semakin menuju ke titik tengah, ini medan magnet akan semakin besar. Bisa dibuktikan nanti dengan serbuk-serbuk besi.
bisa nanti kita buktikan di mana serbuk-serbuk besi ini nanti semakin ke tengah akan semakin rapat, sedangkan yang di bagian luar di sini akan semakin jauh atau semakin renggang. Nah, ini membuktikan bahwa kuat medan magnet semakin ke titik inti itu akan semakin besar. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa yang mendasari hal tersebut? Kita bisa melihat kaidah ulir kanan atau kaidah tangan kanan, di mana jempol di sini kita gunakan sebagai arah arus, serta jari-jari yang lain kita sebagai arah medan magnet. Nah, jadi modelnya seperti itu, seperti yang bisa kalian lihat. Di sini jempol, arah arus, current, serta yang jari-jari yang lain ini merupakan alirannya, putarannya atau direction of magnetic lens. Nah, seperti ini untuk lebih kalian bisa memahami. Nah, di sini juga dijelaskan arah arus menjauhi kita. Selanjutnya arah arus menuju kita. Nah, kaidah tangan kanan sendiri, jari-jari tangan menunjukkan arah garis gaya medan magnet, serta ibu jari menunjukkan arah arus listrik. Kaidah tangan kanan, ulir kanan maksudnya pada saat kita mengencangkan baut, putaran baut menunjukkan arah garis gaya magnet, medan magnet, serta arah baut menunjukkan arah arus. Jadi hampir sama antara kaidah ulir kanan dan kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elektromagnetik atau elektromagnet. Bila arus mengalir seperti gambar dan arah magnet atau fluktuasi arus magnet sedemikian rupa sehingga kutub selatan berada di bawah dan kutub utara berada di atas. Gaya magnet akan bertambah sebanding dengan jumlah gulungan. Jadi kutub utara, kutub selatan diawali dari positif menunjukkan kutub utara, negatif di kutub selatan. Nah, medan magnetnya di sini akan timbul, akan semakin besar itu jika dipengaruhi berapa besar atau berapa banyak gulungan yang ada di inti besi tersebut atau di base of iron-nya atau di inti besinya. Jika inti besinya dililiti oleh iron core atau lilitannya semakin besar, maka medan magnet akan semakin besar pula. Lanjut, seperti ini elektromagnetik. Jika konduktor dibengkokkan, maka medan magnet yang terbentuk akan semakin kuat. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada magnetic offline. Jadi nanti alirannya, currentnya di sini akan semakin kuat. Jadi semakin banyak gulungan lilitan ironnya, semakin besar magnet yang akan ditimbulkan. Ini di sini gaya elektromagnetik sendiri, gaya yang bekerja pada konduktor yang berada di tengah-tengah dua buah pol magnet bila arus mengalir pada konduktor. Saya kalian ketahui, ya, di sini ada hukum tangan kiri Fleming, di mana nanti kalian bisa menunjukkan ada jempol seperti ini. Jadi nanti tangan kiri saya kalau dilihat dari kalian mungkin sama ya tangan kiri ya. Jadi nanti arah jempolnya ini merupakan direct of force, tenaganya. Terus jari telunjuknya direction of magnetic lane atau lintasannya, serta yang jari tengahnya direction of current. Nah, nanti benda yang akan berada di bagian tengah sini akan membentuk seperti ini, conduction where magnetic lane of force negatif. Jadi nanti jika nanti ada perubahan, dia nanti akan memutar yang namanya benda yang ada di tengahnya, karena di sini ada kutub utara dan kutub selatan. Arah gaya elektromagnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kiri Fleming seperti yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya
dari dasar-dasar tadi kita bisa memasukkan ke dalam sistem starter tersebut. Nah, maksudnya bagaimana? Pada sistem starter umumnya dipergunakan elektromagnetik yang terjadi pada field coil yang dirangkai secara seri dengan armatur. Bisa kalian perhatikan. Di sini kan sama dengan yang tadi, yang kita bicarakan tadi. Di sini ada dua magnet, selatan, utara, selatan, utara. Dua magnet di sini akan menimbulkan tarik menarik antara dua magnet. Jadi di tengah-tengah sini ada medan magnet, serta nanti magnet tersebut akan dibantu ditimbulkan oleh siapa? Aliran arus listrik. Di mana arus listrik ini di sini terjadi elektromagnetik. Nah, maka besi yang ada di tengahnya di sini atau inti besi atau bisa kita katakan armatur di sini akan berputar karena ada dorongan saling tarik menariknya. Apa itu namanya? Tarik menariknya medan magnet. Jadi di sini akan menggerakkan yang namanya armatur. Nah, di armatur sendiri di sini juga akan ada yang namanya nanti kuat medan magnet sehingga nanti akan saling tolak menolak. Di sini misalkan ketemu di sini selatan-selatan dan sebaliknya selatan utara. Jadi akan ada tarik menarik dan tolak menolak sehingga nanti akan terjadi putaran. Nah, putaran ini nanti yang akan dimanfaatkan untuk melakukan memutar sebuah flywheel yang ada di mesin kalian sehingga mesin kalian bisa nyala seperti itu. Itulah fungsi dari dasar starter tersebut. Nah, karakteristiknya seperti apa? Karakteristik motor starter, makin besar arus yang dipergunakan motor, maka makin besar torsi yang dibangkitkan. Yang kedua, makin cepat putarnya motor, maka makin besar juga gaya elektromagnetik yang dibangkitkan armatur, tetapi semakin kecil arus yang mengalir. Nah, jadi ini yang kita akan manfaatkan nanti untuk melakukan membantu menghidupkan mesin. Jadi dari beberapa keterangan tadi kita dapat melihat apa tahu fungsi dari sistem starter. Fungsinya apa tahu? Membantu pertama kali mesin nyala atau membantu menyalakan mesin untuk pertama kali. Seperti itu. Mungkin itu terlebih dahulu penjelasan mengenai dasar elektromagnetiknya atau sistem starternya, yang mendasari terjadinya sistem starter. Nah, nanti ada tugas dari saya, bisa kalian lihat. Nah, jadi tugasnya nanti kita di sini post test saja. Jadi nanti untuk mengetahui seberapa pemahaman awal kalian mengenai sistem starter. Jadi nanti ada beberapa soal, ada 10 soal nanti yang bisa kalian kerjakan melalui link di bawah ini atau yang tertulis di sini. https://bit.ly/jaa1812 dengan menggunakan password Javia Aska. Nanti kalian bisa masuk di situ, bisa menggunakan akun Google-nya, nanti bisa masuk ke sistemnya. Baru nanti kalian masukkan nama, alamat, kelas, nomor absen, password, serta kerjakan, dan terakhir submit. Selesai, nanti akan saya cek hasilnya seperti apa. Mungkin itu terlebih dahulu penjelasan dari saya mengenai sistem. Sekian pelajaran dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.